Mungkin kalau aku di posisi Dede Lesti juga aku sangat bisa mengerti ya betapa sakitnya orang yang kita sayangi terus difitnah seperti itu ya. Agenda saya hari ini adalah sebagai untuk klarifikasi ya, dan juga permohonan maaf saya yang paling dalam ya kepada Rizky Bilar dan keluarga ya, Rizky Bilar sekeluarga, dan juga kepada fansnya Rizky Bilar mengenai ramalan ya, ramalan dari Velin Ayu ya, dimana dalam ramalan tersebut mungkin ada kata-kata yang membuat beliau tersinggung, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati saya yang paling dalam ya. Mudah-mudahan kekhilafan saya ini dan juga spontanitas saya ini bisa dimaafkan oleh beliau dan juga keluarga. Seperti apa sih Kak klarifikasinya sebenarnya tuh? Mungkin dari awal kali ini, kronologis awal. Awalnya sedikit aja tuh sama klarifikasi yang akan diberikan. Oke. Terkait dengan ramalan aku yang dengan media sosial tertentu ya, dan juga yang aku lihat di sini kan aku hanya berstatement pada satu media, dan ternyata media tersebut ada yang motong-motong ya, sehingga itu yang memicu ya, artinya perkataan tersebut yang dipotong akhirnya maknanya juga lain gitu ya. Jadi disinilah awalnya ya, dan juga di sini juga banyak masukan dari terutama fansnya Rizky Bilar yang meminta klarifikasi, makanya saya di sini memberikan klarifikasi ya atas permintaan dari fansnya Rizky Bilar juga. Dan ya mungkin itu tadi mungkin juga dari para fansnya ada yang tersinggung, jadi makanya saya dengan istilahnya gentleman ya, memohon maaf ya dengan hati ya, yang kerendahan hati saya, gentleman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Rizky Bilar dan keluarga, juga kepada fansnya Rizky Bilar. Mungkin statement dalam ramalan tersebut karena yang dipotong-potong itu mungkin agak sedikit ya tidak bikin nyaman ya, tapi artinya apapun itu kalau misalnya dibuka ya seluruh percakapan itu artinya tidak seperti itu, karena juga aku itu meramalkan dengan media tarot ya, artinya berdasarkan dari pertanyaan dari wartawan ya atau teman media yang mewawancarai saya pada waktu itu. Jadi itu aja sih yang mungkin perlu ditegaskan, adalah permintaan maaf saya yang paling dalam dari hati saya atas ketidaknyamanannya, dan ya mungkin untuk lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Oke. Jadi kejadian yang terjadi di 1 Oktober 2022 itu adalah wawancara ya dengan klien kami Mbak Velin. Jadi diwawancarai terkait tentang masa lalu Rizky Bilar. Terus itu diwawancarai menggunakan media kartu tarot. Dan media ramalan ini adalah bisa benar bisa tidak gitu. Tapi ketika ramalan itu setelah dikeluarkan sama Mbak Velin ternyata menyinggung hati Rizky Bilar, disinilah kebesaran hati klien saya untuk minta maaf kepada Rizky Bilar dan keluarganya serta para fansnya agar kejadian ini tidak sampai panjang gitu. Kami berharap bahwa dengan permintaan maaf ini permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan gitu kan, antara Mbak Velin dengan keluarga besar Rizky Bilar dan para fansnya gitu. Kami berharap ke depan bahwa Mbak Velin juga mengakui kesalahannya dan akan koreksi diri gitu kan. Kesalahannya itu murni spontan terjadi lah. Tapi lewat kesempatan ini Mbak Velin permintaan maafnya, dan kami ulangi kembali, kami berharap bahwa permasalahan ini bisa selesai dengan jalur kekeluargaan. Seperti itu aja. Tapi sudah ada duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan ini sendiri nggak sih kepada keluarga dari ada Bilar? tecokan kali Pak sebelumnya? Ya, next nanti kami akan coba menghubungi keluarga Bilar, apa manajernya atau saudaranya atau keluarga besarnya. Kami akan mencoba selanjutnya dalam mediasi gitu supaya permasalahan ini bisa cepat selesai gitu. Karena jujur klien saya dengan viralnya masalah ini juga tidak enak gitu, setiap hari kehidupannya gitu kan terganggu juga. Mbak Velin sendiri dengan permasalahan ini merasa tertekan nggak sih? Jujur sih ya, artinya tertekan pasti ya, artinya
dengan mungkin statement tadi yang aku bilang ada yang terpotong-potong itu tertekan ya, apalagi pas aku lihat videonya dan nggak sengaja aku loh kok seperti ini, padahal aslinya kalau misalnya di full videonya itu statement aku tidak seperti itu sebenarnya ya, maksudnya karena itu tadi karena terpotong-potong dan disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini sehingga melebar, akhirnya yang tadinya harusnya tidak seperti itu menjadi negatif ya maknanya. Jadi itu yang membuat aku tertekan dan di situ artinya apa ya? Kalau dari bahasa konteksnya itu seperti memfitnah ya, padahal aku tidak. Artinya di situ juga ada media tarot dan berdasarkan dari teman media ya pertanyaan gitu dan aku juga artinya ya mungkin kita akan tindak lanjutin ya Bang ya untuk siapa yang menyebarkan ataupun yang membuat video potongan-potongan tersebut, karena itu juga membuat saya tidak nyaman gitu. Artinya tidak seperti itu sebenarnya yang terjadi gitu, dan buntut dari ini kan ya supaya ada kejelasan, jadi siapa yang fitnah, siapa yang apa ya, artinya itu tadi ya Bang ya. Ya, dan pada intinya sebenarnya Mbak Pelin nggak punya niat sama sekali. Mbak Pelin nggak punya niat sama sekali untuk melakukan fitnah atau menjelek-jelekan orang atau macam-macam nama baik atas seseorang. Itu spontan terjadi lah. Nah, atas kesadaran kami bahwa ada yang tersinggung atas hal ini, maka dari ini hari ini kita bikin klarifikasi bahwa Mbak Pelin ini dalam hal itu spontan. Kami klarifikasi bahwa kami minta maaf kalau ada yang tersinggung atas hal itu, dan kami berharap ini bisa selesai dengan jalur kekeluargaan. Itu aja. Abang sendiri sudah sempat menghubungi keluarga dari Rizky Bilar dan seperti apa persyaratan yang diajukan dari Ya, keluarga? berikut kami akan hubungi keluarganya, kami akan diskusi bagaimana jalan terbaiknya untuk menyelesaikan salah pahaman ini. Berikut setelah ada perkembangan nanti kami akan hubungi lagi kembali pihak media untuk menjelaskan bagaimana tindak lanjut atas klarifikasi ini. Tapi ada syarat yang diajukan oleh keluarga dari Rizky Bilar? Nextnya kami akan bicarakan hal itu. Kapelin sendiri ini kan mencuatnya ini karena adanya laporan dari fans ya. Artinya Kapelin itu ditegur sama fans ya? Sama fansnya Sama fans Rizky Bilar Rizky ya, Bilar. dan itu di inbox ya, jadi aku agak terganggu ya. Dan aku pikir ya udahlah kenapa nggak bikin klarifikasi aja gitu, atau untuk mendamaikan, dan artinya kalau sudah klarifikasi kan di sini ada kejelasan bahwa emang maksud dan tujuan aku tidak membuat fitnah ya, artinya itu karena oknum ya yang memotong-potong sehingga jadinya fitnah. Jadi aku cuma mau memberi klarifikasi bahwasanya kalau ramalan tarot itu kan bisa benar bisa tidak gitu kan, artinya itu tidak semuanya, kadang juga tidak semuanya benar ya, artinya cuma prediksi, dan itu kan menurut aku apa ya, kalau dalam ramalan ya gimana ya, bisa benar atau bisa tidak lah intinya gitu. Jadi apa yang aku ucapkan adalah ya berdasarkan tadi ya dari pertanyaan media, dan aku buka dari kartu tarot, dan ya aku ucap ya, spontanitas aja aku ucap gitu. Jadi Itu pembahasannya tentang apa waktu itu? Yang dipermasalahkan sama fans Lesti itu? Permasalahan yang mungkin kita nggak sebut lagi, tapi Ya. itu tentang apa? Intinya yang tidak enak. Isinya memang Cara menegurnya dia ke Pelin masih bahasa enak kah atau gimana Lin? Si fans itu pada saat kamu menegur. Banyak ya, ada yang secara baik-baik, ada juga yang secara makian, dan juga banyak, jadi makanya aku juga sedikit terganggu gitu kan, padahal kan sudah lama, tapi terus banyak sekali DM yang masuk di situ dan membuat aku tuh nggak bisa tidur ya pasti ya. Aku bisa merasain kalau aku aja ditegur fansnya beliau nggak bisa tidur, bagaimana beliau yang ketika mendengar dan melihat ya potongan video tersebut pastinya akan sangat marah. Dan makanya aku di sini dengan istilahnya kerendahan hati aku, dan aku merasakan di posisi dia juga pasti aku akan marah ya. Jadi makanya aku menggelar klarifikasi ini ya, didampingi kuasa hukum aku agar semuanya clear. Artinya emang tidak ada sedikit pun niat aku untuk melecehkan atau membuat fitnah. Cuman karena itu tadi ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memotong-motong video tersebut dan menyebarkan ya. Dan itu sih artinya ya intinya aku minta maaf dah pokoknya. Oke, Abang, artinya kan ini adalah sebenarnya video adalah full, dan yang beredar luas sehingga si fansnya Rizky Bilar menegur karena ada potongan-potongan video tersebut, akhirnya mereka tidak terima. Nah, mungkin Abang tarik kesimpulan ini adalah kan oknum yang memanfaatkan situasi. Betul. Bisa dibilang adu domba lah ini lah. Benar. Artinya artis sama artis. Nah, Abang sendiri nih selaku kuasa hukum, artinya sudah ngumpulin
apa aja Bukti-bukti. nih bukti-bukti baik yang orang-orang akan dilakukan itu. balik orang-orang yang motong-motong video tersebut. Ya, jadi kan kami ada beberapa screenshot media-media yang memotong-motong itu kan. Karena sebenarnya kalau kita lihat secara panjang ini ada awalnya lah. Awalnya adalah ramalan gitu. Kalau kita ngomong masalah ramalan ini kan ada benar ada tidak. Tapi kalau potongan itu ini bukan ramalan, langsung aja seakan-akan Mbak Pelin langsung menjudge di situ. Tapi apapun bentuknya, ketersinggungan yang terjadi di pihak Rizky Bilar, hari ini kami klarifikasi, kami mohon maaf. Mbak Pelin setelah lama kita berdiskusi, akhirnya Mbak Pelin bilang saya harus minta maaf Bang katanya. Karena ini kan biar bagaimana kami ini sama-sama hidup di industri ini kan. Ya, public figure. Kami tidak mau Mbak Pelin lagi berkarya lah. Mbak Pelin mau tenang untuk berkarya, menciptakan lagu-lagu selanjutnya. Dengan masalah ini Mbak Pelin agak terganggu. Jadi saya bilang mending kita klarifikasi, Mbak Pelin minta maaf. Setelah itu kita upayakan bagaimana caranya masalah ini bisa selesai secara kekeluargaan. Itu aja. Nah, untuk memotong-motong video ini, nextnya kami akan lakukan upaya-upaya supaya pihak-pihak itu tidak melakukan hal itu lagi. Jadi sebenarnya kita tidak maksud untuk menghukum lah, kita cuma memberi efek jerah bahwa itu tidak benar seperti itu, jangan memotong-motong lah. Walaupun mau memposting, bikinlah berita-berita itu yang utuh, jangan potong-potong. Seperti itu. KPLN sendiri dengan adanya pemberitaan ini ya, ini permasalahan yang sungguh rumit ya, bisa dibilang ini otak kita juga atau masukan perkiraan kita juga ya. Maksudnya nantinya akan membatasi nggak? Tentang ramalan itu kayak seperti apa? Lebih teliti nggak? Ya, Lebih mensortir. artinya aku sekarang belajar ya dari kesalahan aku, dimana memang kadang-kadang pertanyaan teman-teman media itu suka yang memberikan pertanyaan tapi memancing emosional ataupun apa ya yang sifatnya menjebak. Nah, di sini aku lebih banyak lagi belajar untuk kedepannya akan mungkin lebih mensortir ya, artinya media-media yang jelas gitu, karena banyak media artinya ya, karena kalau aku kan prinsipnya aku sama siapapun itu aku selalu baik ya, artinya sama-sama kita saling simbiosis mutualisme ya, artinya saling membutuhkan ya, dan aku butuh mereka sebagai teman, mereka juga butuh berita gitu kan. Tapi di sini kadang-kadang aku merasa kecewa gitu dengan ada beberapa media yang sifatnya adalah akhirnya yang seharusnya tidak seperti itu akhirnya menjadi fitnah gitu kan, dan menjadinya membuat masalah, padahal aku niatnya tidak mau bikin masalah gitu. Tapi kadang-kadang pertanyaan itu tuh bikin aku terjebak ya, dan akhirnya ya itu tadi salah satunya aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan untuk seminggu ini karena apa ya, dari serangan dari fansnya Leslar yang luar biasa ya. Jadi apa ya, aku minta solusi sama si abang, bang gimana agar masalah ini bisa selesai. Intinya aku juga merasa kalau misalnya aku di posisi beliau dengan statement yang sudah dipotong-potong seperti itu pasti sakit hati ya, terutama ada keluarga besar juga. Jadi aku di sini merasa juga dirugikan oleh beberapa media yang artinya memang itu tadi dengan pertanyaan yang menjebak dan statement potongan video itu. Bang, ini udah ada titik terang nggak sih untuk jalan perdamaian sendiri dengan keluarga dari Rizky Bilar? Ya, karena dari jebakan ya, artinya aku lihat di sini adalah bentuk jebakan dari pertanyaan media tertentu ya, dan itu adalah spontanitas ya, yang aku katakan adalah spontanitas berdasarkan kartu tarot ya, dan artinya ada, kalau dilihat dari video statement yang utuh itu mungkin maknanya akan beda ya, tapi karena ini itu tadi seperti aku bilang, karena videonya dipotong-potong dan disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin kalau aku di posisi Dede Lesti juga aku sangat bisa mengerti ya betapa sakitnya orang yang kita sayangi terus difitnah seperti itu ya. Tapi intinya aku tidak ada niat sedikit pun untuk menfitnah atau menjelek-jelekan Rizky Bilar. Apapun yang aku lakukan adalah ramalan ya, itu bisa benar atau tidak dari hati yang paling dalam. Mohon maaf ibu, aku gak bisa ngomong lagi pokoknya. Untuk Lesti juga kami minta maaf gitu kalau memang Lesti tersinggung dengan video ini kan.
Kami harap bisa membukakan hati buat kami, buat klien kami Mbak Pelin untuk dimaafkan dan kita selesaikan secara keluarga. Seperti itu. Harapannya untuk fans Lesti, Mungkin ada ucapan buat fansnya, fansnya. terima kasih apa sudah menegur saya. Leslar, gitu. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat fansnya Leslar khususnya yang sudah memberikan masukan, dan aku buktikan di sini dengan gentleman. Aku mau meminta maaf ya kepada fansnya Leslar, dan juga aku juga mau berpesan kepada paranormal yang lainnya mungkin yang yang sempat juga meramal ya, artinya hati-hati ya dengan jebakan pertanyaan dari teman-teman media yang nantinya bakalan jadi keributan gitu. Jadi kita lebih waspada aja sih intinya itu, dan agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini ya, artinya dibenci oleh fans-fansnya Leslar yang artinya kesalahpahaman gitu. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Oke.